dampak kehadiran biduan untuk mengisi acara hiburan ini, dampak negatifnya lebih besar sih dibandingkan positifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana di Fix Podcast bersama Lambali yang akhir-akhir ini tengah viral dan tengah menjadi perhatian di medsos dengan beberapa isu yang diangkat. Misalnya ada perbencoan, tahlil, kemudian yang baru-baru ini tentang tari dan biduan. Ya. Nah, kita mengulik dengan Lambali terhadap statement dia tentang tari dan biduan. Ada apa ini dengan biduan Bima Dompu? Bermasalah bang, biduan-biduan ini. Karena kenapa ya? Ini masalah biduan ini kadang meresahkan juga karena apa ya? Konflik sosial itu selalu ditimbulkan ketika ada acara hiburan dan di situ diisi oleh biduan. Kebanyakan seperti itu. Nah, biduan ini harus diklarifikasi. Biduan yang seperti apa? Karena di beberapa tempat juga ada penyanyi-penyanyi yang misalnya ada di kafe, ada di Paris dan lain sebagainya. Nah, kan nanti akan juga berdampak pada pro kontra nih masalah biduan ini. Nanti juga ada keterlibatan usaha orang dan lain sebagainya. Nah, ini biduan yang dimaksud oleh Lambali ini biduan yang macam apa? Kalau biduan di kafe atau di tempat lain sih saya belum tahu itu. Saya hanya bicara yang saya lihat aja di tengah-tengah masyarakat. Itu biasanya acara hiburan yang biasa diadakan oleh masyarakat kita ini, yaitu pada saat acara nikah misalnya. Itu kan selalu diisi oleh biduan-biduan itu. Dan kenapa sih Mada ngotot bicara soal biduan ini? Ya karena memang dampaknya itu tadi. Dampak kehadiran biduan untuk mengisi acara hiburan ini, dampak negatifnya lebih besar sih dibandingkan positifnya. Hanya sebatas itukah atau ada yang lain misalnya? Ya nggak ada. Ya kalau hanya sekedar hiburan, tidak mengundang hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman kita, nggak jadi soal sih. Tapi ini kan bukan hanya bicara soal agama gitu. Secara agama aja kan tradisi-tradisi semacam ini kan buruk gitu, tidak bagus. Oke, dalam pembacaan Lambali ini dampak negatifnya, karena ini kan sudah menjadi tradisi, ada biasalah beberapa kebudayaan kita bukan benar budaya sih, tapi memang karena panggung atau celah gitu ya, dimana acara-acara nikah ini kan kalau nggak undang orhen terus kemudian biduan ini kan nggak afdol, gitu. Jadi ada semacam kesempurnaan sebuah hajatan tuh harus ada itu gitu. Nah, rasanya sepi kalau hanya datar saja. Nah, dampak negatif terhadap perkembangan sosial misalnya anak-anak, misalnya atau pendidikan atau misalnya ditiru-tiru oleh siapapun dengan vulgaritas ya misalnya, itu sejauh apa sih dalam kacamata Lambali ini sehingga menyuarakan ini harus diperhatikan dibandingkan dengan yang lain. Gini. Akhir-akhir ini kan viral tuh soal tari gaya Yahudi kan. Pengguna media sosial ini hampir semuanya itu bahas soal tari ini. Bahwa tari ini melenceng dari ajaran Islam. Orang yang meniru sekalipun itu bisa dianggap sebagai orang yang bagian dari orang Yahudi yang punya tradisi semacam itu. Padahal ada hal-hal penting di sekitar kita yang butuh juga perhatian kita, semisal panggung-panggung hiburan yang diisi oleh biduan-biduan itu kan lebih penting. Kalau soal tren tadi kan itu kan jauh sekali. Apa sih ini kan hal remeh temeh gitu. Kenapa kita nggak fokus saja mengurus hal-hal yang kita lihat saat ini yang dampaknya kurang bagus untuk mental, moral, etika maupun agama kita kan. Jadi bagi sebagian orang sebenarnya mungkin gitu ya, ini kan bukan hal remeh temeh nih, karena berkaitan dengan menyerupai Yahudi misalnya itu, yang sebenarnya
yang kita tahu atau yang beredar di beberapa akun di medsos bahwa tari ini dari Finlandia, kan, bukan dari Yahudi. Nah, persoalan ini kan ada budaya juga yang berkembang di tengah masyarakat ini. Kenapa orang-orang itu kecenderungannya mengikuti segala sesuatu begitu saja? Artinya kan ada dua kelompok. Ada yang mengikuti ini sebagai mereka tahu itu dasarnya. Ada juga yang ikut-ikutan, disebut misalnya ada penyakit sosial lah. Kalau dalam psikologi disebut FOMO istilahnya. Jadi ada rasa kegelisahan terhadap ketertinggalan terhadap tren. Nah, kira-kira trendsetter semacam itu dampak secara psikologis atau dampak negatif terhadap pengguna media sosial tuh sejauh mana? Gini, kita di media sosial ini kan ada yang hanya sebagai pendengar atau penikmat aja. Tapi rata-rata sih sekarang kan media sosial ini bisa dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ekonomi. Banyak orang-orang yang jadi konten kreator. Sehingga ada hal-hal baru yang lagi ngetren, mereka ikut. Ini juga bagus sih, supaya menaikkan elektabilitas mereka, atau supaya akun mereka besar, supaya cepat FYP gitu kan, kayak pengguna-pengguna FB Pro itu. Tapi ada sebagian orang itu yang menganggap bahwa mencari uang di media sosial itu nggak harus kayak gitu juga. Boleh kita ikut tren untuk viral, tapi kita harus ukur nilainya ini seperti apa. Dampak untuk pengguna media sosial yang awam atau anak-anak generasi kita ini bagus apa enggak? Ada sebagian konten kreator edukasi yang berpikir seperti itu, sebagian yang lain enggak. Jadi pertanyaan kita ini kan akan semakin panjang. Kemudian ada beberapa, bukannya kita menelanjangi Lambali terhadap isu-isu yang coba dinaikkan akhir-akhir ini gitu ya. Jadi motivasi Lambali ini menyentuh tari kemudian dikomparasikan dengan dalam tanda kutip gitu ya, penyakit sosial lah kan gitu bagi, kalau kacamatanya dari kacamata agama misalnya, terhadap tari-tarian yang dalam kacamata Lambali ini kan agak vulgar di tengah-tengah masyarakat ketika dihadirkan. Nah, motivasi awalnya itu apa gitu? Apakah ada bentrok dengan salah satu biduan di Madompu atau bagaimana? Enggak. Saya nggak pernah ada konflik secara personal ya sama biduan di Madompu ini. Saya hanya melihat itu secara objektif. Karena dampak dari perilaku semacam itu untuk generasi kita ini buruk sekali dibandingkan asas manfaatnya. Kenapa saya bilang begitu? Selalu aja pertengkaran, konflik sosial itu munculnya di sini. Misalnya ada hiburan malam. Ya, orang-orang yang datang di situ tuh ya tujuannya selain untuk menikmati musik, nyanyian, joget-joget di sana, juga mereka konflik kan, berantem, tawuran. Juga anak-anak juga ikut sawer kayak gitu. Orang tua lagi yang kasih duitnya. Gitu. Anak-anak di bawah umur dipertontonkan hal semacam ini, bagus nggak? Ya bagi orang yang mau naik panggung atau cari popularitas di media sosial, oke, bagus. Tapi kita kan harus mengukur ada nilai yang positif nggak dari konten ini, kayak gitu. Oke, andaikan pemikiran saya ini kebalikan dari Lambali ini ya, bukan berarti mendukung ini. Misalnya tidak ada jalan lain nih, biduan ini memang harus begitu, peluang kerjaan gak ada, alasan ekonomi iya, kemudian ditambah lagi masyarakat juga menyediakan tempat gitu ya. Nah, solusi apa misalnya yang bisa dihadirkan ketika biduan-biduan ini nanti banyak merespon ini terhadap statement Lambali di beberapa akun media sosialnya gitu kan, lagi akhir ini menyentuh langsung terhadap diyakini sebagai mata pencarian mereka. Nah, kira-kira solusi apa misalnya dalam kacamata Lambali terhadap mereka ini? Oke. Soal musik itu ada sebagian ulama yang mengharamkannya, ada yang mengatakan itu mubah atau makruh kayak gitu kan.
Perbedaan ini dilihat dari konteksnya dulu. Apakah dengan musik, dengan nyanyian itu menghadirkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang itu, atau mendekatkan diri dia pada hal-hal yang baik atau tidak. Kalau misalnya tadi kan bicara solusi ya. Pertama kita harus bicara dulu gimana solusinya supaya panggung-panggung hiburan ini tidak diisi dengan hal-hal yang buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman kita. Ya tergantung kebijakan. Dulu kan pernah ada itu surat edaran kan dari peraturan daerah bahwa dilarang untuk mengadakan hiburan online malam. Ini kan upaya yang bagus. Nah terus kalau misalnya kita ditanya solusi, kan biduan kan kerjaan cuma kayak gitu. Ya cobalah kita harus merubah ini secara perlahan ya. Misalnya dimulai dari pakaiannya yang sopan dulu. Karena yang nonton biduan joget ini kan bukan hanya orang dewasa. Ini ada aji-aji juga. Itu mereka duduk, bukan fitnah sih. Ini yang sering saya lihat tuh. Yang duduk di depan acara itu rata-rata aji semua, pejabat semua, tokoh semua itu di acara-acara nikah. Jadi itu biduan joget ngasa gitu kan, bahasa bojonya kan. Joget ngasa aji. Ini kan ini berbahaya sekali. Ditonton dosa nggak ditonton rugi gitu ya. Jadi serba salah gitu ya. Tapi yang banyak terjadi kan pasti alasannya ekonomi, mata pencarian kan gitu. Kemudian solusinya mungkin tadi sudah disebutkan gitu. Yang harus berperan aktif terhadap sentilan Lambali ini kan tidak mampu disuarakan secara sendiri misalnya. Karena persoalan ini berkesenian. Nah, berkesenian itu kan banyak ragam gitu ya, ada banyak corak. Ini bukan mendukung terhadap mereka, ini harus berkesenian apa? Apakah muatan positif dan negatifnya terhadap perkembangan biduan ini bisa lebih berdampak langsung terhadap sosial, agama, atau apa? Maksudnya gimana? Dampak langsung gitu ya terhadap perkembangan mereka ini. Biduan yang goyang seperti apa tadi itu yang disebutkan, dampak langsungnya seperti apa terhadap mereka? Pertama, saya nggak mau bicara jauh soal ini ya. Yang paling dekat itu soal moralitas anak-anak. Jadi mereka itu banyak menghabiskan uang untuk sawer biduan. Selain sawer biduan, uang itu dipakai untuk beli obat-obatan. Obat-obat yang kayak mabuk-mabukan kayak gitu kan. Kalau enggak, kan anak-anak ini mereka itu masih pelajar, mereka nggak punya mata pencaharian. Kalau misalnya nggak dapat uang dari orang tua, nanti ada potensi yang membuat mereka itu mencari cara yang gimana caranya supaya dapat uang untuk membeli hal yang tadi kayak minuman keras, supaya bisa sawer biduan, sehingga awalnya mereka mabuk-mabukan, jadinya narkoba atau jual hal yang seperti itu. Jadi kalau keresahan ini dalam kacamata Lambali ini kan ada dari tren gitu ya, ikut-ikutan, kemudian ini menjadi kebiasaan. Nah, kemudian orang menganggap ini sah-sah saja. Gitu ya. Nah, pendapat Lambali tentang tadi kembali ingin menekankan bahwa FOMO gitu ya, ikut-ikutan terhadap sesuatu yang lagi tren gitu kan. Sementara ini kan ditawarkan oleh kemajuan, perkembangan zaman dan sebagainya. Nah, harapan Lambali ke depan terhadap dampak penikmat nih ya, penikmat. Karena kalau kita sentil biduan, arti kan dampak terhadap sosial, dampak terhadap anak, psikologi dan lain sebagainya. Nah, harapannya seperti apa terhadap mereka ini? Masyarakat terutama ya juga harus terlibat dalam ini. Itu harapan pertamanya. Kalau masyarakat kita yang tersadarkan bahwa perilaku semacam ini tidak baik untuk anak-anak kita, generasi kita, juga harus terlibat. Harus dimulai dari keluarga kita dulu. Semisal mereka harus berperan aktif untuk mengontrol anak-anak mereka itu supaya punya batas ya untuk menghadiri acara-acara hiburan semacam itu. Ya kan berani sekali itu. Bahkan ada orang tua ini
yang kasih uang ke anaknya, ini anaknya belum tahu apa-apa nih, tapi sudah punya hasrat untuk menyawer biduan gitu. Dikasih uang, suruh sawer. Ini kan bagian dari perilaku yang menurut saya itu keluarga, orang tua juga nggak boleh seperti itu sebenarnya. Kasihan anak-anak mereka kan, sehingga mereka terbiasa dengan cara itu. Artinya kan keresahan Lambal ini kan ditemukan langsung di lapangan ya. Artinya ini terjadi sebenarnya di masyarakat, tapi kita nggak ngeh bahwa ini berdampak negatif terhadap perkembangan mental, pikiran, moral anak-anak ke depan gitu misalnya gitu ya. Nah, solusi terbaik terhadap, karena saya pikir bukan hanya Bima Dompu yang melakukan ini gitu ya, terhadap biduan-biduan ini kan tadi mereka nih pasti alasannya mata pencarian, berkesenian atau apapun gitu ya. Ini untuk mencari uang itu banyak cara ya. Kalau misalnya dengan cara tadi menjadi biduan itu kita tahu bahwa ini cara yang melanggar agama kita atau tidak sesuai dengan ajaran kita, maka sebaiknya kita hindari itu. Masih ada kok jalan yang lain kan untuk cari makan ini. Toh buktinya tidak semua orang jadi biduan tapi bisa hidup kan, bisa makan juga mereka kan. Ini gitu. Betul. Jadi jangan jadikan alasan bahwa satu-satunya jalan untuk mencari kebutuhan ekonomi mereka itu adalah menjadi biduan. Gitu. Atau paling tidak kita memulai perubahan itu dari hal yang kecil. Misalnya, oke lah kalau melarang biduan untuk nyanyi di panggung-panggung hiburan seperti ini, kayak kaget mereka kan. Bingung mereka ini mau ngapain lagi nih. Ya cobalah mulai dengan cara-cara yang sederhana dulu. Misalnya perbaiki pakaian mereka atau cara mereka joget segala macam. Itu harus punya etika gitu. Karena yang nonton kan banyak aji, anak-anak gitu kan. Nah, artinya kan berarti Lambal ini bukan mempersoalkan profesi ya. Orang ini mau nyanyi, mau berkesenian atau mau mengekspresikan apa yang dimiliki sesuai dengan kemampuan, tapi lebih kepada moralitas gitu ya. Lebih kepada etika, terus kemudian ada koridor agama yang selain itu tadi ya, selain biduan ya, ada hal yang kita lupa. Biduan ini kan dekat dengan itu bencot kan, perbencuan ini juga yang menurut saya itu berbahaya juga. Kenapa panggung-panggung hiburan itu tidak boleh diisi oleh mereka ini? Karena mereka bergaul juga dengan perbencuan ini. Jadi jembatan bagi mereka itu ya biduan, sehingga mereka punya panggung. Nah masyarakat juga harus melek terhadap informasi ini. Jadi semakin kita kasih ruang buat mereka, semakin kita jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang bisa menghibur masyarakat kita kan, itu juga nggak bagus. Jangan terlalu kasih ruang buat mereka lah. Kasihan generasi kita ini. Bukan hanya soal agama sih kalau perbencuan ini, tapi soal kesehatan juga nggak bagus. Kayak ada penyakit-penyakit yang di Bima ini kan berdasarkan data ya, ada 5.000 orang itu yang terindikasi penyakit HIV/AIDS kan. Salah satu dampaknya itu adalah hubungan sama jenis. Ini kayaknya perbencuan ini kita obrolkan di lain waktu yang lebih bagus gitu ya. Atau mungkin nanti bisa disentuh. Tapi yang pasti kan pernah juga muncul beberapa kesenian, misalnya ada marawis atau adalah biola ketipu misalnya atau apapun. Jadi ada kecenderungan masyarakat tuh melupakan berkesenian-kesenian yang lampau, misalnya biola atau biola ketipu, misalnya begitu. Nah, apa mungkin gitu ya, tradisi lama atau berkesenian yang agak lampau ini tidak menarik karena tadi tidak dihadirkan, misalnya karena perbencuan itu juga bumbu-bumbu soalnya, karena ada sisi kelucuan, ada sisi ya yang lain-lain lah. Apa sih? Bisa saja sih, tapi soal minat ini yang sulit. Kenapa kita tidak bisa menghidupkan tradisi di masa silam itu untuk menghibur orang-orang di masa sekarang? Sulit sekali karena kebanyakan orang ini kan ngikutin tren sedang berkembang sekarang.
Ya kalau anak-anak muda misalnya, anak-anak muda disuguhkan dengan hal-hal yang klasik seperti itu kan ketinggalan zaman. Nah, apakah itu bagus? Ya kalau kita ngikutin tren sih nggak bagus. Tapi kalau kita lihat nilainya, itu lebih bagus biola ketipu itu dibandingkan biduan ini. Orehen tunggal kan. Lebih bagus itu sebenarnya. Sejauh mana ini keseriusan Lambali ini kan pasti berdampak ini. Nanti ada pro kontra, bahkan ada yang mencaci maki. Yang terbasuk nanti udah tambah lagi nih. Kemarin kan dicaci, diancam oleh bencong misalnya kan karena menyentuh mereka nih. Nah sekarang ditambah lagi biduan. Kemarin ada bid'ah gitu kan. Nah sejauh mana keseriusan dan keyakinan Lambali terhadap perjuangan Lambali ini? Gini bang, selama kita berada di posisi yang Ini benar. bukan closing statement ini. Iya. Selama kita berada di posisi yang benar, ya tetap kita terus menyuarakan kebenaran itu meskipun kita berada dalam kesendirian. Kayak gitu. Jadi tetap gitu ya. Tetap konsisten. Apapun risikonya memang sebelum kita bertindak itu kita sudah pertimbangkan bahwa dampaknya nanti akan seperti ini dan terbukti sekarang. Ketika saya bicara soal ini biduan ini kok begini sih, kan kasihan moral generasi kita ini gara-gara perilaku mereka kan. Saya dihujat, saya dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas dengar oleh manusia lah gitu kan, bahasa-bahasa binatang lah, hewan sebagainya itu keluar semua. Betul Ya, ya. saya anggap itu biasa lah. Ini kan banyak orang mempertanyakan Lambali ini siapa, makanya kemudian Fix Podcast ini untuk perdana ini mengundang Lambali. Jadi orang banyak mempertanyakan Lambali ini siapa gitu. Sekolahnya dari mana? Kok berani berbicara perbencoan, berani berbicara data perbencoan seperti ini, HIV/AIDS seperti itu. Kemudian ditambah lagi belum selesai perbencoan ini, masuk lagi tahlilan, pro kontra antara bid'ah atau tidak. Kemudian sekarang juga ada tentang biduan dan tari menari. Nah, sebenarnya latar belakang pendidikan ini. Saya ini waktu SD di sekolah STN di Dimpili itu kan. Ya, biasalah belajar itu banyak hal waktu SD. Kayak SD ya, pada umumnya. Ya. Waktu masuk ke SMP saya prosesnya di MTS. Jadi lebih banyak materi-materi agamanya di sana. Masuk SMA kan masuk pondok. Saya masuk pondok di Bogor itu di Hidayatullah. Kita konsennya belajar agama. Terus setelah itu lanjut kuliah, ngambil jurusan PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Masuk organisasi ya ini keislaman kayak gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, dipengaruhi latar belakang pendidikan seperti ini. Makanya saya melihat isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat kita ini selalu melibatkan agama. Kalau saya rasa itu tidak sesuai, maka saya akan bicara. Saya merasa terpanggil untuk bicara soal ini. Nanti latar belakang agama ya, selain budaya gitu ya. Yang tergerus gitu ya, misalnya. Lanjut dari apabila isu-isu yang diangkat oleh Lambali ini terus berkembang gitu, atau bahkan nanti ada saling sikut-menyikut, ada yang pro dan kontra. Kemudian yang tergerus di tengah-tengah masyarakat tuh apa kira-kira? Apakah budaya atau ranah agama atau mentalitas? Meskipun tadi sudah disinggung ya, mental anak-anak atau bagaimana? Budaya sih. Budaya, pendidikan, agama. Masyarakat kita tidak terbiasa dengan pendidikan itu. Makanya wajar ada hal yang baru yang lagi ngetren, mereka ikut aja tanpa melihat ini dari sisi agamanya pas nggak, dari segi sosialnya bagaimana, secara psikologi bagus nggak. Mereka tidak lagi mengukur ini, hanya untuk menghibur aja, itu aja yang dipikirkan itu. Ya tugas kita masuk ya sebagai orang-orang yang sadar bahwa ini nggak bagus, ini nggak baik untuk dikonsumsi oleh generasi kita, ya kita berupaya untuk bicara soal itu juga. Apalagi ketika ada momentum kan. Misalnya sekarang ini lagi viral soal biduan. Ini kan fakta, sebentar lagi kan masuk nih. Selesai panen orang kan rata-rata nikah. Biduan lagi tuh, panen biduannya.
Mengagetkan juga, misalnya Iya. kan, misal ya bisa dipahami lah kan. Iya. Ketika membaca komentar-komentar netizen itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian kita membandingkan latar belakang wilayah Bima Dompu ini kan, kalau berdasarkan sejarah ini kan mencetak guru, bahkan kori-kori internasional nih ada di Bima. Apakah marwah atau berkah gitu ya hilang di tengah masyarakat, atau memang harus ada gitu pro kontra, negatif positif, atau misalnya mudorot dan tidak. Nah, sejauh mana itu? Ini ujian juga buat kita, Bang, bahwa selama ini orang-orang yang paham agama, ya paham tentang hukum sosial, berdiam diri melihat keadaan ini kan. Saya khawatir ke depan itu akan ada sesuatu hal yang bikin kita kaget. Misalnya ada gempa atau kejadian-kejadian apa memang yang menurut saya itu adalah murka gitu. Karena banyak orang-orang soleh ini yang berdiam diri. Saya khawatir seperti itu. Saya tidak merasa bahwa saya ini orang baik, orang yang paling sempurna. Tapi paling tidak, meskipun saya ini banyak dosa, Bang, kita ingin bicara soal ini. Ya, paling tidak kita tidak berharap bahwa masyarakat kita itu terjebak juga dalam hal yang negatif kan. Ini kita harus bicara. Meskipun kita tahu ya, dampak dari mengungkapkan fakta ini sebenarnya besar sekali. Terutama pengalaman saya pribadi ya. Yaitu hujatan tadi. Karena mereka nggak terima apa yang kita sampaikan itu relevan dengan kebiasaan mereka. Akhirnya mereka menolak. Padahal mereka sadar itu nggak bagus, nggak baik. Tapi karena egonya, akhirnya saya diserang. Isu-isu yang diangkat Lambali ini kan isu-isu agak seksi ini. Agak seksi. Yang pertama kalau nggak salah itu masalah banjir, kemudian perbencoan, kemudian taklilan, sekarang biduan. Nah, kayaknya ada gayung bersambut. Kayaknya di Bima ini ada dua yang lagi viral betul terhadap keterkaitan dunia sosial, terutama dampak negatif lah, seperti kalau di bagian sini ini ada Lambali, di sebelah sana ada Bade NTB, misalnya Koba-Koba ini kan sebenarnya relevan ini. Dunia hiburan dekat dengan Koba-Koba, ya kan, macam itu. Nah, ada beberapa pendapat ini cuma menaikkan isu saja, menaikkan isu berdasarkan pembacaan data yang tidak valid dan sebagainya. Contoh misalnya kemarin Lambali mengatakan HIV/AIDS sudah sekian, gitu ya. Nah, Bima Dompu ini rawan masalah perbencoan dan biduan. Nah, Bima Dompu ini bukan hanya satu kabupaten, tapi 2 kabupaten, bahkan itu nasional tuh isunya itu. Benar, Bang. Itu yang buat kadang kita merasa malu ya, sebagai orang Bima kita malu bahwa kok Bima dikenal oleh masyarakat dunia, bahkan dengan adanya beberapa kori internasional, nasional kita kan yang punya nama. Ada juga kayak sehe atau ulama-ulama besar yang lahir di Bima ini, menurut saya juga mendunia mereka. Kemudian sekarang kita dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari kebiasaan baik mereka gitu. Ini kan agak kacau. Kok Bima dikenal kental dengan agama, kok yang sering menonjol di media sosial, di dunia hiburan, kok hal yang nyeleneh seperti ini. Kan malu juga kita. Itu. Kira-kira metode apa? Misalnya kalau metodologi Lambali ini kan coba mengungkap persoalan sosial yang memiliki substansi dengan candaan misalnya. Karena mungkin Lambali ini melihat bahwa perkembangan dunia hari ini atau perkembangan media sosial hari ini agak tidak bisa melewatkan hal-hal yang kelucuan meskipun mengandung isi, ya kan? Dan ada juga yang lain itu yang sifatnya ya yang penting ada konten, yang penting ada itu. Nah, perbedaan Lambali ini kan agak terlihat gitu ya. Nah, sejauh mana keberhasilan Lambali dalam menyuarakan hal-hal ini sampai saat ini? Saya kan aktif bicara isu ini kan di media sosial, Bang. Jadi saya jarang bicara ini di tempat-tempat diskusi seperti ini kan.
Karena saya aktif juga jadi content creator. Temanya tentang edukasi soal agama, sosial, dan sebagainya. Dampak positifnya banyak sih. Karena gini, banyak masyarakat di Bime Dompu ini yang menggunakan media sosial. Yeah. Jadi yang dari dunia nyata, mereka hidupkan kebiasaan-kebiasaan mereka di dunia nyata itu di media sosial. Contoh, kayak perbencoan misalnya. Yeah. Dari dunia nyata mereka viral juga di media sosial itu, kebiasaan mereka itu. Biduan juga gitu. Dari dunia nyata mereka rekam, bikin video yang bagus, viral juga di media sosial. Jadi metode itu yang saya pakai sekarang itu. Saya menggunakan media yang sekarang banyak orang menggunakan media kan. Ya udah saya pakai itu aja. Dan pahit sih bang. Kita sering dihujat kan. Cuman saya mikirnya gini. Kita memposisikan diri itu ibarat sebagai dokter. Kayak perjalanan Nabi Isa kan gitu. Ketika dia berada di suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat, yang pertama kali dia tanyakan adalah di mana tempat yang sering dijadikan tempat perkumpulan oleh orang-orang yang suka maksiat, yang zoli, mafia dan lain sebagainya. Dan Nabi Isa itu sering hadir di situ. Karena bagi dia Nabi Isa itu adalah dokter. Jadi tugas dokter itu ya cari mengumpulkan orang-orang sakit. Ya kalau orang sehat ngapain diobati kan? Yang diobati itu kan orang-orang sakit. Ya, saya tertarik juga itu. Kayak di media sosial ini banyak orang yang bikin konten, bahkan takut bikin konten tentang edukasi kan, atau yang relevan dengan kebiasaan masyarakat sekarang. Takut mereka, takut dihujat atau segala macam. Bagi saya sih enggak. Itu sudah aku yakin ya. Separah apa? Separah itu kah atau separah apakah gitu? Parah banget bang. Ya, itu saya justru difitnah zina apa segala macam, so ikut campur urusan orang lah. Pokoknya difitnah sana sini lah, dicari-cari kesalahan saya itu. Padahal saya juga nggak kenal mereka kan. Hanya saja apa yang saya bicarakan itu relevan dengan kebiasaan mereka. Apakah saya harus menunggak juga? Itu tadi, ini kan orang-orang sakit. Kan hanya orang-orang sakit kalau dikasih obat ada reaksinya kan. Kalau orang sehat nggak ada reaksi pasti. Ya harus dikasih obat terus tuh. Nggak cukup satu obat, kasih obat yang lain. Kayak gitu bang. Kemudian dukungan sosial. Ya. Atau dukungan beberapa stakeholder ada tidak? Ada, saya dapat respon positif, bahkan lebih banyak respon positif ya dibandingkan respon negatif. Kenapa saya bilang demikian? Karena rata-rata yang responnya negatif adalah pelaku. Ya, yang respon positif itu ya masyarakat pada umumnya. Meskipun mereka juga menikmati kebiasaan mereka ini, tapi mereka mendukung saya. Bahwa itu memang tidak baik. Kita harus jujur bahwa baik ya, salah ya salah. Meskipun kita tetap melanggar. Nah ini yang saya maksud kenapa orang menghujat saya itu. Karena mereka sudah tahu itu salah tapi ngotot. Mau cari alasan. Alasan ya pembenaran gitu ya. Karena baik di mata orang itu kan belum tentu baik di mata Lambali nih. Ya benar juga. Kan gini, kita kan melihat sesuatu itu tidak secara personal aja. Tapi secara objektif. Kenapa saya bilang gitu? Perilaku ini sesuai nggak dengan agama kita atau syariat kita? Secara moralitas ini mendidik nggak? Kan banyak yang nggak mendidik. Kemudian apa yang hilang di tengah-tengah masyarakat terkait perkembangan ini? Banyak sih. Banyak hal yang hilang di masyarakat kita ini. Kita lupa bahwa pesan-pesan leluhur kita itu juga penting untuk dipraktik di masa kini. Kayak menghidupkan tradisi-tradisi lama yang tidak bertentangan dengan Islam. Kayak kan ada tarian gitu. Kenapa nggak dipakai itu aja? Selain itu baik juga untuk generasi kita, itu juga akan memperkuat daya ingat generasi tentang sejarah mereka atau kultur mereka. Artinya mungkin peminatnya kurang. Nggak apa-apa. Awal-awalnya memang kurang. Gitu. Islam ini kan terasing awalnya itu. Tapi semua hal ini kita harus mendiskusikan. Harus punya ruang untuk berdiskusi. Supaya kalau hanya ngikutin nafsu kita ya, apa yang ngetren, apa yang paling bagus, atau ngikutin minat orang,
pada umumnya. Ya kalau kita seperti itu ya nggak bagus juga. Iya. Gimana? Iya, jadi kan perkembangan ini kan tidak begitu saja gitu kan. Artinya kan tadi disebutkan ada dikasih panggung. Tapi kan kemajuan zaman juga membuka ruang selebar-lebarnya terhadap perkembangbiakan persoalan semacam ini gitu ya. Ditambah lagi nuansa edukatifnya mungkin berkurang. Nah, ini nanti juga ada keterkaitan dengan dunia pendidikan kah, atau apa misalnya yang mungkin ketidakpastian terhadap hidup dan masa depan, sehingga banyak sekarang ini kan menjadi lumrah orang itu seperti itu karena privat misalnya atau apa. Tapi kan kembali bilang ini kan ditonton oleh banyak orang. Nah, dampak teknologi, kemajuan atau apapun ini yang namanya, ya, kalau bahasa Bojon kan meta ya. Di atas meta mungkin apalah gitu kan. Ini kan juga menjadi masalah. Kita ini Bang tidak masalah perkembangan media sosial, perkembangan zaman ini, kita harus menikmati itu dengan cara-cara yang positif. Kita tidak menentang atau kita tidak menutup diri dari perkembangan zaman, tapi paling tidak ada hal-hal yang mesti kita jaga dengan perkembangan zaman ini. Gitu. Itu saja sih. Harapan terakhir. Harapan terakhir dari Lambali nih, atau ya bisa disebut closing statement lah. Gini. Harapannya apa? Pertama, tugas kita adalah saling mengingatkan. Karena itu perintah agama. Perintah agama. Manusia itu tugasnya hanya mengingatkan, menyampaikan aja apa yang menurutnya itu baik untuk kemaslahatan banyak orang. Selanjutnya, soal orang lain itu mau berubah atau tidak, itu pilihan hidup mereka. Yang jadi masalah itu ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, kita menutup diri dan berdiam diri. Itu jadi masalah. Itu saja sih, kita terus saling mengingatkan. Terus harapan saya untuk pengguna media sosial terutama, jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Ketika melihat isu yang berkembang, isu ini bagus nggak untuk dikonsumsi atau tidak. Kita harus belajar tentang informasi yang berkembang itu. Jangan telan mentah-mentah. Terus yang kedua, untuk teman-teman konten kreator. Semakin besar akun, semakin konten kreator ini banyak dikenal orang, tanggung jawab moralnya juga semakin besar. Jadi apapun yang mereka lakukan di media sosial, kalau misalnya itu salah, mungkin kamu berpikir bahwa itu kan urusan kamu sebagai konten kreator, tapi dampaknya sebenarnya kamu sedang merugikan banyak orang. Nah, kita harus belajar banyak hal tentang ini, sehingga ya jangan takut juga untuk membuat konten-konten edukasi itu. Kayak gitu sih, Bang. Oke, demikian diskusi kita dengan Lambali di Fix Podcast. Semoga ini bisa menjadi tuntunan dan tidak menjadi hanya tontonan belaka. Demikian, sampai jumpa di episode lainnya.